Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawan mereka motor. Ya, kita hari ini lagi mau mereview sebuah mobil bekas ya. Nah, di bengkel mereka motor kita juga menyediakan atau menjual mobil-mobil bekas tertentu ya. Gitu ya. Nah, ini salah satu yang kita punya adalah Mitsubishi Galant ya. Ini kalau tidak salah saya adalah generasi ke-7. Ya, kita sebut dengan Mitsubishi Galant Lele, orang taunya seperti itu. Nah, Mitsubishi Galant yang lele ini yang kita punya adalah mesinnya V6 ya, 2000 cc. Oke. Tahun 1996. Oke, nah mobil ini itu bisa dibilang pada zamannya termasuk mobil yang cukup kencang ya. Kenapa? Karena mesin ini sudah dibekali oleh tenaga yaitu sekitar 143 sampai 146 horsepower ya. Artinya meskipun dia penggerak depan tapi horsepower-nya itu benar-benar besar ya. Jadi tenaganya cukup besar pada waktu itu dibanding dengan mobil-mobil sekelasnya seperti Toyota Corona, Honda Accord Cielo ya pada zamannya. Nah, mobil ini itu sudah dimodifikasi ya oleh owner sebelumnya ya. Dimana kalau kita lihat dari penampilan luarnya ini seperti di bodi, ini bodinya mulus banget ya kawan-kawan. Dan sudah di-upgrade. Kalau kita lihat di depan dulu nih ya. Jadi bempernya ini udah bukan bempernya lagi punya Lele, tapi bempernya itu sudah punyanya si Hiu ya, atau VR4 lah orang bilang. Dilihat dari posisi fog lampnya ya. Ini sudah mengotak karena kalau yang punya dia itu adalah bulat ya fog lampnya. Oke. Nah, kalau dilihat dari tampilan ini, mobil ini cukup rapi banget ya, dan nggak ada bekas nabrak ataupun bekas kebanjiran ya. Pokoknya kondisinya bagus. Dan kalau teman-teman lihat, ini pajaknya itu sudah menggunakan plat yang baru ya, berwarna putih, dan pajaknya hidup sampai bulan 4 tahun 2022. Dan platnya itu panjang sampai dengan 2027 ya kawan-kawan. Nah, pajaknya ini dia nggak terlalu mahal kawan-kawan, berkisaran antara 1 jutaan mungkin 1,3an lah kawan-kawan ya pajaknya. Nah, ini kalau kita lihat fog lamp masih asli semua ya kan. Kemudian juga ini lampu depannya juga masih asli, masih bawaannya Mitsubishi ya. Kemudian kita lihat grill depannya juga masih standar bawaan mobil ya. Nah, kalau cat ini sudah pernah dicat atau belum saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat dari warnanya ini memang benar-benar mulus banget ya. Mulus banget dan pasti ada minornya. Nggak mungkin mulus 100%. Kenapa? Karena mobil bekas. Jadi mobil ini itu kita beli posisinya 2 tahun nggak hidup kawan-kawan. 2 tahun udah nggak hidup dan disimpan oleh ownernya di dalam garasi ya. Nah, kemudian banyak yang kita sudah lakukan terhadap mobil ini. Termasuk salah satunya adalah penggantian tangki bensin. Kenapa diganti tangki bensin? Karena tangki bensinnya sudah parah banget, sudah kropos, sudah bocor gitu ya, dan tidak memungkinkan untuk kita lakukan perbaikan. Sehingga kita putuskan untuk diganti, berikut dengan fuel pump kita ganti baru, kemudian pelampung kita ganti baru gitu ya. Dan saat ini sudah dalam kondisi prima, selang-selang semua beberapa sudah diperbaharui ya, karena kemarin sempat mengalami kebocoran ya. Saat ini alhamdulillah sudah tidak ada kebocoran di bagian saluran bahan bakar ya, dari tangki ke mesin ya. Nah, ini dari tampilan depan kawan-kawan. Jadi kalau kita lihat lampunya semua hidup normal, dan di depan sudah kita pasang dengan lampu HID ya. Hanya lampu HID-nya itu yang satu ini agak redup ya, mungkin balasnya rusak. Kemudian lampu sennya kanan kiri dia berfungsi normal, hazard berfungsi normal ya. Kemudian kalau teman-teman lihat ke samping di sisi sebelah sini ya, teman-teman bisa lihat ini jadi mobil ini sudah menggunakan velg yang sudah tidak standar ya. Artinya sudah di custom oleh owner sebelumnya. Ini adalah ring 19 ya. Ring 19 dengan ukuran bannya itu, sebentar ya. Ukuran bannya mana nih? Axelera, mereknya Axelera. Kemudian ukuran bannya itu
adalah 215 per 35 ya. Oke. Nah, peleknya asli Jepang. Jadi ini bukan pelek abal-abal, bukan pelek KW-KW. Kenapa? Karena ini bisa dilihat dari harganya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat, cek di online, harga pelek ini itu berkisaran antara 10 jutaan. Ya, dari peleknya 10 jutaan ya. Kemudian ini peleknya itu dia two piece. Artinya ini bisa dibuka kawan-kawan. Kamera maju dikit. Ya. Nah, ini adalah baut ya untuk dibuka bagian dalamnya ini. Jadi bautnya ini kalau kita lihat, kalau asli itu ada ininya. Di belakang tuh ada tonjolan dari si baut ini, ya. Kalau yang palsu itu dia nggak ada, datar aja, ya. Nah, ini kita sebut asli ya, two piece. Ya, ini bisa di custom. Ya, mau celongnya berapa. Jadi ini made in Germany, made in Jepang, ya. Nah, ini didesain by Spirit ya kawan-kawan ya. Tuh, ya ini asli. Ya. Ini asli ya kawan-kawan. Kalau dilihat luka-luka pasti ada, ya, beberapa titik ada luka-luka karena mungkin pemakaian. Ya, dan ban depannya ini masih cukup tebal. Cukup tebal banget, masih oke banget ya. Masih bagus ban depannya dan ban belakangnya, ya. Kemudian kita lihat ke sisi samping di sini. Jadi yang pertama kita lihat ini spionnya udah model retract kawan-kawan. Jadi spionnya ini udah bisa nutup otomatis. Ya, jarang nih Gallant Hue yang punya fitur Gallant Hue bisa ada fitur retractnya ya, gitu. Karena kebanyakan manual dan ini masih standar, ya. Terus kalau kita lihat dari bodi samping ada beberapa luka, ya, luka wajar ya. Namun ini masih bisa diperbaikin, ya. Artinya tidak mulus banget, tapi ini overall 90% sangat bagus sekali ya. Nah, pelek belakangnya pun dia sudah celong ya. Jadi masih sama, mereknya masih sama, dan belakangnya itu lebih celong, kawan-kawan. Ya, memang materialnya benar-benar jauh berbeda sama pelek-pelek yang KW-KW-an. Ya, ini benar-benar asli ya. Dan di samping sini memang sudah ada side skid ya, side skid bawaan mobil ini. Jadi mobil ini benar-benar udah ganteng abis pokoknya kawan-kawan ya. Terus di sisi sini antenanya dia masih menggunakan antena ya. Zaman dulu itu kan tipnya tuh single din dan antenanya itu dia auto ya. Dan ini masih berfungsi antenanya, masih bagus banget ya. Jadi begitu radio dihidupkan, dia langsung naik si antenanya. Dimatikan, dia langsung turun, kawan-kawan. Ya. Nah, ini dari sisi samping sebelah kiri. Kita lihat dari sisi belakang. Ya, nah dari ini dari sisi belakang. Nah, di sini kalau kita lihat dari belakang, knalpotnya dia masih standar. Ya, belum diganti-ganti. Belum pernah di custom. Ya, dan suaranya masih halus banget, kawan-kawan ya. Masih halus. Terus kemudian kita lihat lampunya, ya, lampunya zaman dulu tuh bener-bener elegan banget, lihat deh, elegan banget, cakep banget nih, Gallant Hue, ya, wah, pokoknya keren abis deh kawan-kawan. Nah, ini di sini ada tulisan V6, artinya V6 ini dia mesinnya adalah berbentuk V, kemudian dia masing-masing ada 3 silinder, jadi totalnya ada 6 silinder, ya, gitu. Nah, di tengah-tengah di sini ada tulisan Gallant, ya. Tipenya mobil ini, kawan-kawan ya. Oke, kemudian kita ke sisi kanan, ya. Ke sisi kanan, dan jadi kalau Gallant itu dia tangkinya, buat buka tutup tangkinya ada di sebelah kanan, ya. Nanti kita kasih tahu ada cara bukanya sebelah mana, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat bagian atas nih teman-teman. Atasnya ini, mobil ini sudah menggunakan sunroof, ya. Bukan sunroof, ini moonroof. Moonroof ya, jadi ini dia bisa turun ke bawah dan kebuka sliding, kemudian dia bisa ke atas ya. Jadi ini bukan sembarangan bikinan, ini bikinan bukan asli, tapi udah bagus banget kawan-kawan. Ya, nanti kita tunjukkan fungsinya ya, main apa tidak. Oke, itu ya. Nah sekarang kita coba masuk ke bagian mesinnya. Kita buka dulu. Jadi dia untuk buka kap mesin ada di kolong sini kawan-kawan.
Ini ada kodenya ya, ada lambangnya buat bukaan mesin seperti ini. Tinggal dicongkel aja. Nah, kalau sudah dicongkel, kita tinggal angkat ya. Si kap mesinnya ada di sini posisinya nih. Nah, ini dia ada itunya. Ada buat bukaan kap mesinnya di sini. Ya, tinggal ditarik ke atas. Lalu karena ini masih manual, belum menggunakan itu, jadi kita cabut ininya, taruh di sini. Ya. Dan untuk santolan kap mesinnya ini itu masih standar nih, kawan-kawan tuh. Ya. Belum patah, belum apa, masih standar tuh. Oke. Pokoknya ojib banget. Nah, inilah mesin si Galant Lele V6. Kalau teman-teman lihat di sini, ini mesinnya luar biasa, ya, mesinnya luar biasa banget. Di bagian mesin yang kita sudah lakukan adalah penggantian busi, ya. Businya ini kita menggunakan NGK BKR 6E, ya teman-teman. Ini semua baru 66-nya. Kemudian yang kedua, yang istimewa dari mobil ini adalah kelistrikannya. Jadi kelistrikan mobil ini sangat rapi sekali, kabel-kabelnya itu rapi. Ya, rapi banget. Oke, nah ini kelistrikannya yang istimewa dari mobil ini ada kelistrikannya, kabel-kabelnya itu masih standar semua. Ya, nggak ada yang dijamper-jamper kecuali di bagian lampu. Itu pun rapi banget. Ya, nggak ada yang dianeh-anehin, disuntik, kemudian disambung apa segala macam, nggak ada di mobil. Bener-bener standar bawaan pabrik. Hanya mungkin 10-20% yang dirubah ya kawan-kawan ya. Seperti itu. Nah, terus kita lihat di sini tadi yang saya sampaikan, yang sudah kita lakukan adalah melakukan penggantian busi 6, ya, kemudian kita lakukan tune up. Setiap ruang silinder itu kita lakukan pembersihan atau di bahasanya adalah digurah. Ya, jadi udah bagus banget daleman itunya. Kemudian nozzle-nya, ya, ini nozzle. Nozzle-nya itu ada 6, depan 3, ya, belakang sini 3. Itu sudah kita lakukan kalibrasi, ya. Tadinya itu mampet semua, ya. Sekarang udah posisinya ngabut, ya. Ini udah kita kalibrasi si nozzle-nya, jadi udah oke banget. Kemudian yang berikutnya kita lakukan adalah penggantian atau perbaikan di motor fan engine, ya. Motor fan engine ini kemarin sempat rusak, ini sudah kita ganti dengan yang bagus, ya. Sekarang sudah normal semua perputaran dari si motor fan-nya. Ajib banget pokoknya. Lalu yang berikutnya adalah kita memperbaiki dari bagian AC. Jadi AC-nya tuh awalnya nggak hidup, nggak dingin, ya. Sekarang AC-nya dingin banget, pokoknya dingin banget. Yang kita lakukan adalah satu, evaporatornya dibuka, kemudian dicek kebocoran, kemudian dibersihkan sampai benar-benar bersih. Kemudian yang ketiga, kita ganti dryer, kemudian kompresor dicopot, kemudian kita ganti oli kompresor, ya kan, kita servis dalemannya supaya benar-benar berfungsi dengan baik, normal. Kemudian dryer, evaporator, tadi saya bilang, kemudian kondensor, selang-selang, ini udah kita cek semua. Dan ketika dihidupkan AC-nya, itu luar biasa dinginnya kawan-kawan. Dingin banget pokoknya mobil ini, ya. Nah, terus bagian sektor radiator tadi kita udah ganti adalah radiator dari servis, ya. Udah diservis karena kemarin ada bocoran. Kemudian yang kedua, kita sudah ganti pakai coolant, ya, coolant. Kemudian di bagian sini ada termostat kawan-kawan. Nah, di sini ada termostat nih. Termostatnya udah diganti dengan yang baru karena kita khawatir namanya mobil tua, kalau kita nggak ganti termostat bahaya. Nah, sekarang udah kita ganti termostat ya dengan yang baru. Oke. Jadi untuk cooling system di mobil ini insya Allah baik, ya, baik insya Allah. Nah, kemudian hal berikutnya yang kita lakukan adalah di sektor aki, ya. Nah, ini aki kita ganti tapi dengan yang kondisi bekas, ya. Dan kemarin sempat mengalami masalah dan sekarang udah kita ganti, hasilnya oke, ya, udah bagus. Jadi mulai dari dinamo pengisian itu ada di sini nih kawan-kawan nih. Ya. Dinamo pengisian atau alternator dicek kawan-kawan ya. Pengisian mobil ini cukup baik di range antara 13 sampai 14 volt ya. Cukup baik banget. Kemudian nanti
yang belum kita lakukan adalah timing belt. Timing belt ini belum kita cek ya. Kondisinya apakah masih bagus atau belum? Ini belum kita cek ya. Kalau fan belt itu standar di bawah ya, ada fan belt. Itu masih standar semua, belum kita pernah ganti-ganti dari beli ya sama timing beltnya. Nah, oli mesin ini udah kita ganti. Oli mesin ini kita menggunakan oli mesin Black Tiger dari United Emirates Arab ya. Gitu. Kemudian filter oli juga udah kita ganti filter olinya. Ya, ini jadi mesin udah fresh banget. Mesin udah fresh banget, udah bagus, kondisi oke ya. Cuman memang yang ada minus kita di sini ya. Jadi waktu kita beli ini sama orangnya untuk baut setelan throttle body ini dia sudah diganti pakai baut. Nah, karena itu dia vakumnya udah nggak bagus, kita rubah nih modifikasi pakai kayu. Maklum ya, karena kita nyari barangnya agak susah. Sementara dulu kita pakai ini ya kawan-kawan ya. Yang penting kreatif tapi hasilnya normal gitu ya. Nah, filter udara udah kita bersihkan segala macam. Terus sektor di bagian ruang mesin ini yang kita sudah ganti adalah di sektor master rem. Jadi master rem yang kemarin itu jebol, kawan-kawan ya. Jadi master rem yang lama itu jebol, ini kita ganti pakai merek TRW. Ya, harganya kisaran 700 sampai 800-an lah. Kurang lebih segituan ya, tergantung penjualnya. Ya. Kemudian kita sudah bleeding semua minyak remnya. Jadi yang lama dibuang, ganti dengan yang baru. Ya, termasuk kita buka adalah 4 roda. Di 4 roda itu kita buka semuanya, mulai dari kaliper remnya, piston remnya, kita buka, kanvas remnya kita buka, kita cek, kanvas remnya sudah kondisi baik. Kemudian pistonnya juga dalam kondisi baik, seal kitnya juga masih dalam kondisi baik, ya. Jadi kita dan sekarang sudah kita gunakan. Tadinya panas kawan-kawan. Waktu kita beli, kita mau jalan, itu baru jalan sekitar ya sekilo lah. Mobil tuh udah ngerem, ya, dan kita pegang. Jadi kalau ciri-ciri mobil ngerem sendiri, itu kalau kita pegang di sini kawan-kawan nih, dia panas. Jadi setelah dipakai, pegang aja begini. Misalkan setelah pakai 1 jam nih, pegang. Kalau dia panas berarti dia nggak normal di bagian sistem pengeremannya. Nah, itu perlu dicek bagian mananya yang rusak ya kawan-kawan ya. Itu dari sisi pengereman. Ya, jadi ini udah kita cek semua dan kondisinya sudah oke. Nah, kemudian berikutnya adalah di sistem power steering. Di sistem power steering dia kita lihat di sini. Ya. Ini reservoir untuk pengisian atau tabung fluidnya atau minyaknya ya. Nah, ini kondisinya normal tuh. Ya. Kondisinya sangat normal sekali. Ada di posisi max ya. Kemudian nggak ada kebocoran di antara selang-selang power steering untuk saat ini ya, yang kelihatan mata nggak ada. Kemudian kita juga engine mounting ini dalam kondisi baik ya, ada getar dikit tapi dalam kondisi normal dan wajar ya kawan-kawan ya, seperti itu. Oke, nah kemudian kita coba hidupkan dulu mesinnya ya, biar teman-teman tahu. Kita kontak on dulu. Nah, teman-teman kalau mau tahu, waktu kita kontak on, ya, waktu kita kontak on, ini kalau kita pintu dibuka, dia masih asli, masih nyala loh, tuh, ya, lambang pintunya masih hidup, ya. Kalau kita tutup, dia mati, kawan-kawan. Ya, coba sekarang kita tutup ya, kita tutup dulu. Sekarang kita coba turunkan power window-nya, ya. Nah, kawan-kawan boleh lihat tuh. Mati kan? Nah, beda kan mati. Kalau kita buka, ya sebentar ya kamera sini. Kita buka. Nah, nyala. Oke, kita tutup kembali. Dia mati, normal. Oke. Nah, sekarang coba lihat ke dashboard kamera. Mundur dikit. Iya. Nah, kalau kita kontak, yang hidup aja sih. Di sini ada check engine. Di sini ada lambang oli, baterai, sama parking rem. Jadi ini parking remnya kalau ditarik dia masih hidup ya. Sekarang coba kita hidupkan. Ya. Lihat. Starternya gampang. Dan benar-benar gampang starternya. Terus kemudian RPM-nya juga normal. Itu di angka 800 sampai 900 ya. Ini posisi tanpa hidup AC kawan-kawan ya. Ya, sekarang kita ke depan. Kita lihat dulu di bagian depan. Nah,
di bagian mesin ini udah kita posisi mesin udah hidup. Teman-teman bisa lihat ini mesin hidup tapi suaranya halus banget. Halus banget, bener-bener halus. Nggak ada suara mesin aneh-aneh. Ya, nggak ada aneh-aneh. Mesin ini dalam kondisi normal banget ya. Oke, nggak ada suara aneh-aneh. Terus nanti kalau udah sekian menit, motor fan-nya dia kan ada 2 extra fan-nya ya. Jadi extra fan pertama ini yang untuk bagian engine, ya extra fan pertama ini bagian engine. Kemudian yang kedua itu di sebelah kiri sini itu untuk AC ya. Mudah-mudahan saya nggak salah ya. Nah ini untuk AC ya. Nah seperti itu. Kemudian dari suara mesin di sini itu udah benar-benar normal. Oh iya, satu lagi yang kita ganti adalah selang vakum. Selang vakum dari mesin ke booster. Nah ini udah kita ganti nih. Dia khusus ya, nggak boleh sembarangan selangnya. Karena dia ada vakumnya sebelah sini nih. Ya tonjolan nih. Dia nggak boleh sembarangan karena dia ada bedanya di sini. Ya, jadi harus beli yang untuk dia, gitu ya. Nah, itu kawan-kawan ya dari mesin. Tadi starternya gampang dan mudah. Kemudian juga nggak ada ngebul-ngebul. Kita lihat bagian belakang. Di bagian belakang kita lihat di knalpot. Ini posisi mesin hidup, ya. Posisi mesin hidup tapi dia nggak ada ngebul-ngebul tuh. Halus banget. Halus, super halus ini mobil. Halus banget. Ya, tuh nggak ada ngebul, nggak ada apa-apa nih. Meskipun digas-gas kayak apa, mobil ini nggak ada ngebul dan nggak ada bekas oli. Ya. Jadi kalau kita colek nih, kita colek di bagian sini, dia ada basah, hitam, kemungkinan udah ada kebocoran kompresi. Ya, kemungkinan. Atau kebocoran di seal clamp-nya. Seperti itu. Ya, tapi ini kondisinya bagus dan baunya pun bau normal ya untuk usia mesin tahun sekian ya. Nah ini posisi lampu kotanya dalam kondisi hidup seperti ini ya. Smoke benar-benar enak dilihat ya. Oke, sekarang kita ke bagian depan lagi. Nah, kita lihat posisi lampu ya. Nah, teman-teman, ini kalau kita lihat posisi lampu depannya itu nyala semua ya, kecuali yang sebelah kiri nih. Ini ada mengalami kerusakan ya. Jadi dia tidak seperti yang sebelah kanan. Kalau yang kanan dia dalam kondisi normal. Kemudian fog lamp kedua-duanya normal ya, lampunya nyala dua-duanya. Fog lamp ya. Kemudian kita coba lampu dim ya kawan-kawan ya. Nah, lampu dimnya coba kita hidupkan. Oke. Nah, lampu dimnya dua-duanya dalam kondisi hidup, normal ya. Oke, sekarang kita coba lampu hazard. Oke, nah ini lampu hazardnya nyala ya. Ini sebelah kanan, sebelah kiri hidup, dan di samping sebelah sini juga dia hidup ya kawan-kawan ya. Jadi dia ada lampu samping atau sen samping. Dan kondisinya juga hidup normal ya. Oke. Kemudian kita coba dengar klaksonnya ya kawan-kawan. Nah, klaksonnya sudah menggunakan klakson keong. Ini bisa mengagetkan orang tidur, ya enggak? Oke. Suaranya ajib banget ya. Nah, kemudian kita lihat lagi tadi apalagi ya di sini ya, di sisi sini sudah semua ya saya rasa ya. Jadi tadi mulai dari mesin segala macam. Oh iya, saya ngasih tahu. Jadi mobil ini tadi dia menggunakan 24 valve ya. Jadi kita wanti-wanti untuk yang punya Mitsubishi Galant ya, yang menggunakan timing belt itu agar hati-hati ya. Sebaiknya ketika punya mobil ini kalau kita beli bekas, saran saya itu diganti timing beltnya kalau kita nggak tahu histori perawatan sebelumnya. Kenapa? Karena timing belt ini kalau begitu putus bahaya ke bagian mesin. Ya tentunya kalau turun mesin kan biayanya cukup lumayan besar ya. Makanya kita harus rawat baik-baik. Hal-hal terpenting yang harusnya diganti seperti oli, filter oli, kemudian tune up, kalibrasi nozzle, timing belt, gitu ya. Sebaiknya kita cepat lakukan ya, supaya apa tidak merusak kendaraan kita. Ya, oke. Nah, saya lupa satu lagi. Di sini dia ada namanya minyak kopling. Ya, jadi minyak kopling itu terpisah. Ya, nah ini dia. Jadi koplingnya itu kalau udah menggunakan minyak seperti ini hidrolik, dia pasti empuk banget nih. Empuk banget, diinjeknya enak. Nggak keras ya. Dia bukan tali.
Oke, ini di bagian depan ya. Jadi soal lampu-lampu tadi udah kita informasikan bahwa semua dalam keadaan baik ya, dan semua berfungsi normal. Ya, kemudian sekarang kita coba tutup. Kita tutup dulu ya. Oke. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, teman-teman kita kasih tahu ya. Jadi, ini dia udah retak spionnya ya. Nah, bisa lihat sini. Ini dia spionnya sudah ada retractable ya. Posisi sebelah sini. Nah, ini ada R artinya retract ya. Ini kalau saya pencet ya, saya pencet ya, kamera lihat. Oke. Nah, kanan dan kiri dia bisa dibuka, bisa ditutup. Tuh. Ya. Berarti dalam kondisi normal. Nah, termasuk ini pun normal ya. Si electric mirrornya. Coba saya geser ke kanan. Ya. Nah, dia berjalan kan? Tuh. Ya. Tuh. Nah, oke. Alhamdulillah masih dalam kondisi normal. Nah, kemudian kita lihat sekarang di bagian interior ya kawan-kawan ya. Interior di Mitsubishi Galant ini ya. Oke, saya buka. Jadi mulai dari pintu dulu ya. Nah, di pintu ini yang ada apa aja sih? Kita lihat ya. Ini ada door trim ya. Jadi ini bahannya semua tuh soft touch ya, soft touch. Artinya kalau dipegang gini tuh empuk. Nggak keras kayak mobil-mobil zaman sekarang ya. Jadi memang ini mobil berkelas dulu, mobil mahal ya kawan-kawan ya. Cuma memang karena udah tahunnya sama image-nya yang cukup buruk ya. Mungkin karena harga parts, penyakitnya ini dan bengkel baik yang bisa menanganin, akhirnya dia mengalami banyak kerusakan ya kawan-kawan ya. Seperti itu. Nah, ini door trimnya masih asli. Ya enggak? Ini masih asli, masih mulus ya. Masih mulus dan di sini dia untuk lampu warningnya, kalau kita buka pintu dia masih nyala ya, masih nyala kalau kita buka. Kalau kita tutup dia mati. Seperti itu. Ya. Nah, di sini dia ada power window. Ada 4 power window ya, di mana di sini tuh harusnya dia auto, tapi dia nih kayaknya auto nggak jalan. Ya. Nah, seperti ini dan power window-nya yang sebelah kanan normal ya. Naik turunnya bagus tuh, kenceng. Ya, terus kemudian yang sebelah kiri juga normal tuh, ya. Tuh. Ya. Just yang belakang kita lihat yang sebelah sini. Tuh. Ya, normal juga. Sekarang yang belakang. Tuh, kenceng ya turunnya ya. Normal. Oke. Kemudian ini central lock-nya ya. Ini buat central lock-nya dan ini untuk window lock-nya, ya. Dan ini masih berfungsi, kadang door lock-nya kadang berfungsi, kadang enggak nih, kawan-kawan. Itu minusnya, ya. Kemudian sekarang kita lihat di bagian dalamnya. Oke, kamera boleh lihat dulu dalamannya. Oke, saya dikit jelaskan ya kawan-kawan ya. Jadi di mobil ini ya fiturnya tuh untuk tahunnya benar-benar bagus ya, benar-benar bagus. Pertama mulai dari dashboard dulu kali ya. Nah, di dashboard ini dia tuh ada indikator untuk fuel ya, dan ini indikatornya masih jalan ya. Indikator fuelnya jalan normal. Kemudian ini ada odometer. Ya, di sini ada, di atasnya ada kilometernya. Saat ini itu udah di angka 161.520 sekian, ya. Dan ini masih jalan normal. Kemudian sini ada RPM, ya. Di sini ada RPM-nya sampai 9.000 dan di samping itu ujung ada indikator temperatur, ya kawan-kawan ya. Nah, ini masih jalan dan normal seperti itu ya. Nah, kita lihat lagi sini di tengah. Di bagian tengah itu dia ada kisi AC. Ini kisi AC-nya masih bagus banget ya, masih bagus banget, normal banget. Dan apa nih buat tombol-tombol buat nutup, buka ya, yang sini, yang sini, yang sini
termasuk petunjuk-petunjuknya itu bagus banget, masih dalam kondisi baik. Kemudian di sini ada jam, ya ada jamnya. Ini kita bisa set dan ini masih jalan normal. Ya tuh, sekarang jam berapa ya kawan-kawannya? Nah ini jam 9 kalau nggak salah ya. Jam 10 malah. Jam 9.54. Ya ini masih jalan semua normal. Ya, tuh, jalan normal dan ini hazard juga masih normal. Dan ini untuk belakang juga masih nyala, normal ya kalau lagi hujan. Kemudian di tengah sini ada AC. Nah, sekarang kita lihat fitur AC-nya. Kalau nyala AC gampang, tinggal pencet aja nih. Tuh, ya. Dan AC-nya dingin banget. Nih, di pos sini kita bisa atur swingnya. Ini mau kemana arahnya. Ini masih berfungsi, ya. Kemudian ini buat naik turunnya si blower. Kemudian ini adalah untuk temperatur luarnya berapa derajat. Kemudian ini untuk on off AC-nya. Kalau kita matiin, lambang kompresor. Kemudian ini max cool-nya, kalau kita pencet langsung auto. Kemudian di sini untuk kabut di atas. Ini untuk perputaran udara sirkulasi di dalam, ya. Kemudian untuk mematikan mematikan AC-nya. Kemudian untuk mengatur temperatur. Nah, tadi 25 ya, sekarang 23. Kemudian 23 tuh, 22. Ini masih normal semua, ya. Sampai 19 derajat. Nah, ini AC-nya benar-benar dingin, ya. Kemudian di sini tipnya yang luar biasa itu adalah tip Alpine. Ya, teman-teman, ini tipnya tip Alpine. Ya. Kalau kita hidupkan, ya. Nah, ini original Alpine, ya. Gitu. Oke. Ini benar-benar good banget. Dan di sini tempat kisi-kisi buat naro-naro barang itu masih normal semua, nggak ada yang bisa pecah loh. Tuh. Ya, buat naro aqua apa normal semua, gila ini mobil. Pokoknya bener-bener dirawat nih buat asbak, ya. Kemudian ini buat sigaret, ya ini pun masih normal. Ini buat USB juga bisa. Kemudian di sini kita lihat ada dia tuh 5 percepatan ya, gigi 1 sampai gigi 5 dan seperti ini modelnya, ya. Lalu di sini itu ada untuk apa namanya ini sunroof, ya di tengah ini karena ini adalah buatan. Jadi ini sunroofnya buatan ya kawan-kawan ya. Nah, ini posisi tertutup. Posisi itu seperti ini, ya. Mungkin kamera bisa ke atas. Nah, ini posisi sunroofnya seperti ini. Nah, kalau kita buka, ya sekarang kita buka nih. Sekarang kita buka ya kawan-kawan ya. Nah, ini seperti ini kawan-kawan nih. Tuh. Ya. Nah, bisa dadah-dadah kita. Nah, dadah gitu kan di atas ya. Ini nggak ada yang bocor nih, bagus. Ya, ini nggak ada yang bocor, bagus. Nah, ini kita bisa tutup lagi. Tuh, bisa kita tutup lagi. Ya, ini masih normal. Nah, ini bisa kita angkat nih. Ya. Nah, tuh. Ya, dia bisa naik ke atas. Seperti ini. Jadi masih dalam kondisi normal si sunroofnya ya kawan-kawan ya. Oke. Nah, di bagian dalam juga ada laci nih. Lacinya rapi banget lacinya. Tuh, masih nyala. Ya, masih nyala. Dan di mobil ini istimewanya itu apa sih kawan-kawan? Istimewanya adalah untuk audionya dulu udah dibikin sedemikian rupa bagus ya. Udah bagus banget dalamannya. Jadi kalau kita lihat nih, ini pada tahun 2011 dia tuh pasang peredam nih. Jadi di depan di mana-mana itu ada peredamnya nih. Peredamnya. Jadi bukan mobil ini kalau kita ketok tuh kayak dempul, bukan, memang karena dipasang peredam. Tuh, peredamnya semua ada, ya. Kalau teman-teman mau lihat tuh kabel-kabelnya ini semua mahal-mahal. Bukan murah-murah, bukan ecek-ecek ini mobil, ya. Benar-benar luar biasa ini. Jadi yang ownernya ini sebelumnya nih benar-benar penikmat musik, sound quality ya. Tuh, lihat pintunya. Udah dikasih peredam, ya, kita nggak bohong. Ya, dikasih peredam. Seperti itu. Makanya agak tebel. Enak banget pokoknya. Ya, oke, ini dari sisi dalam dashboardnya pun sudah soft touch. Ya, ini spionnya juga bisa auto dim. Nah, bisa diginin. Ya, kemudian di sini ada kaca. Ya, di sun visornya juga dalam kondisi normal dan baik. Ya, kawan-kawan tuh. Ya, oke, dan di sebelah sini juga sama, bagus. Ya, oke. Jadi joknya. Ini kalau sekarang kita bicara jok, dia memang sudah di retrim nih kawan-kawan nih. Joknya udah di retrim.
ya, udah di red trim. Tapi red trimnya dia menggunakan bahan yang benar-benar bagus banget. Bagus banget ini. Jadi bukan murahan, bukan barang murahan ini mobil. Benar-benar bagus ya kawan-kawan ya. Kalau kawan-kawan memiliki mobil ini, saya jamin kawan-kawan pasti seneng banget. Kenapa? Karena luar biasa. Luar biasa istimewa, ya. Kita juga dalamnya sini. Ya. Tuh. Semuanya lengkap nih, bekas-bekas yang di sini tuh. Semuanya ada lengkap. Ya. Jadi benar-benar luar biasa ini mobil, ya. Kalau ini buat lampu aja. Tuh, nyalain lampu di sini. Ya, ini buat nyalain lampu. Nah, ini posisinya seperti ini ya, interiornya udah oke banget. Dah, oke. Nanti kita coba tes drive ya kawan-kawan ya. Nah, berhubung kita ada kedatangan customer, ya, Honda Brio, kita mau wawancara dulu dengan customernya, ya. Jadi nanti kita lanjut videonya pada saat kita test drive, ya kawan-kawan ya. Oke, thank you kawan-kawan semua Mereka Motor. Mobil ini mau tau nggak dijual berapa kawan-kawan? Mobil ini dijual dengan harga 65 juta rupiah, ya. Dengan kondisi yang seperti ini, bagus seperti ini, surat-surat komplit lengkap, sangat murah sekali dengan harga 65 juta, pajak hidup, plat panjang, ya. Seperti itu kawan-kawan. Oke, kalau kalian berminat, kalian bisa hubungin saya di nomor 0877-828-18307 atau di sini nih ya. Bisa hubungin saya nih. Ya, dan negonya jangan sadis-sadis. Ya, jangan sadis-sadis. Karena apa? Karena mobil ini istimewir. Ya, kawan-kawan ya. Oke, kawan-kawan, sekian dulu dari Use Review by Merdeka Motor. Saya Asep Novan. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tuh? Nggak jelas. Nah.